Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Muhammad Zain El-Haq. I am a student of Physics Education 2019 at Sultan Ageng Tirtayasa University. How are you all? Hopefully you are in good health, so you can continue to follow this learning. Alhamdulillah, on this occasion I can meet you even touch not in person. In this time we will study together. And the first, before we study, let's pray together. Pray begin. Finish, so come on, let's learn. In this video, we are going to study about torque and moment of inertia. Don't forget to pay attention and keep the spirit. Ya, sebelum membahas mengenai materi torsi atau momen gaya dan juga momen inersia, alangkah lebih baiknya kalian mengetahui mengenai apa saja bagian pembelajaran pada kali ini. Setelah mengikuti proses pembelajaran mengenai momen inersia dan momen gaya, siswa diharapkan untuk pertama, memahami definisi dari momen gaya, kemudian memahami definisi dari momen inersia, selanjutnya memahami rumus dari momen gaya dan juga momen inersia, dan yang terakhir tentunya harus mengetahui fenomena yang terkait dengan momen gaya dan juga momen inersia. Baik adik-adik, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai materi pada bab dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar, di mana dinamika rotasi ini merupakan pergerakan perputaran pada benda-benda yang tegar. Nah, apa sih benda tegar? Benda tegar adalah benda yang tidak berubah bentuknya apabila dikenai gaya. Kita bisa ambil contoh seperti halnya baja dan juga besi. Nah, pada pertemuan pertama ini tentunya berkaitan dengan rotasi, yaitu perputaran. Kita akan membahas mengenai submateri, mengenai momen gaya dan juga momen inersia. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa gerak benda ada berbagai jenis, yaitu ada gerak lurus, ada getaran, ada gerak melingkar atau gerak berotasi. Nah, contoh benda yang bergerak rotasi adalah orang yang membuka pintu. Pintu memiliki engsel, di mana engsel merupakan titik tumpu atau titik porosnya. Nah, kalian ketika membuka pintu maka sama dengan memberikan gaya terhadap pintu tersebut. Nah, semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula nilai torsinya. Sehingga bisa dikatakan besarnya gaya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya torsi. Kemudian, mengapa gagang pintu selalu berada di samping pintu atau berada di titik terjauh dari titik tumpu? Mengapa tidak di tengah? Karena semakin jauh jarak titik di mana gaya itu bekerja dengan titik tumpu, maka semakin mudah kita membukanya dibanding dengan gagang pintu yang berada di tengah. Itulah mengapa gagang pintu selalu berada di titik terjauh dari titik tumpu, yaitu agar memudahkan kita dalam membuka pintu. Nah, adik-adik, dari ilustrasi ini dapatkah adik-adik menyimpulkan pengertian dari momen gaya, dan dapatkah adik-adik mencari ilustrasi lain di sekitar adik-adik mengenai gerak rotasi atau momen gaya? Momen gaya atau torsi merupakan suatu kecenderungan gaya untuk dapat memutar benda tegar terhadap titik poros tertentu. Nah, kalau bahasa simpelnya sih, torsi ini merupakan suatu besaran yang dapat memutarkan benda. Nah, lambang torsi itu sendiri adalah tau. Dan torsi ini pertama kali diperkenalkan ke dunia sains oleh seorang teknisi bernama J. Thomson. Namun, konsep torsi sebenarnya sudah ada jauh semenjak konsep tuas ditemukan oleh Archimedes. Dan adik-adik tahu
berbicara tentang tuas, tentu adik-adik sudah mempelajarinya ya waktu SD, yaitu seperti jungkat jungkit atau mungkin gunting kuku. Nah, jadi besar kecilnya torsi itu dipengaruhi oleh poros atau titik tumpu, kemudian gaya dan juga jarak atau lengan. Sehingga torsi ini merupakan perkalian antara gaya dan jarak. Kalau dituliskan rumusnya menjadi tau sama dengan F dikali R. Kemudian jika dipengaruhi dengan sudut, maka tau sama dengan F dikali sin theta dikali R, di mana tau merupakan momen gaya dengan satuan Newton meter, kemudian F adalah gaya dengan satuan Newton, dan R merupakan jarak dengan satuan M. Ya, seperti yang sudah dibilang tadi bahwa torsi atau momen gaya terhadap suatu poros didefinisikan sebagai hasil kali besar gaya F dan juga lengan momennya. Momen gaya atau torsi ini merupakan besaran vektor, di mana ada aturan putaran tangan kanan untuk torsi atau kaidah tangan kanan untuk torsi. Dan teman-teman pasti sudah pernah memahami kaidah tangan kanan ini. Bisa dipraktikkan dengan putar keempat jari yang dirapatkan dari arah kepala vektor gaya F menuju ke arah poros rotasi melalui sudut terkecil, maka arah ibu jari itu menunjuk atau menyatakan arah torsi seperti pada gambar 6.2. Ya, karena momen gaya merupakan besaran vektor, artinya memiliki nilai dan juga arah, di mana arah torsi ini memiliki dua arah. Ada yang searah dengan jarum jam dan ada yang berlawanan arah dengan jarum jam. Namun tidak ada ketentuan khusus apabila searah dengan jarum jam harus positif atau searah jarum jam harus negatif. Namun di sini saya mengajak pada adik-adik untuk membuat perjanjian apabila arah torsi searah dengan jarum jam kita anggap itu negatif, dan apabila arah torsi berlawanan arah dengan jarum jam maka kita anggap nilainya positif. Ya, tadi di awal dikatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya torsi. Salah satunya adalah R atau radius, di mana R atau radius ini merupakan jarak dari sumbu atau dari titik rotasi ke titik di mana gaya itu bekerja. Sehingga R ini bisa dikatakan atau disebut dengan lengan momen. Jarak ini biasanya dinyatakan dalam meter atau M. Nah, semakin jauh jarak antara sumbu dengan titik di mana gaya itu bekerja, maka semakin besar pula nilai torsinya. Sehingga R ini, lengan momen ini merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi besar nilai torsi. Ya, setelah memahami lengan momen, faktor lain yang mempengaruhi besarnya torsi adalah gaya atau M, di mana ketika arah gaya itu tegak lurus dengan lengan momen atau membentuk sudut 90 derajat, maka akan menghasilkan torsi terbesar, sehingga bisa langsung diaplikasikan pada persamaan tau sama dengan R dikali F. Dan dalam soal torsi biasanya besarnya gaya itu sudah diketahui. Namun jika belum diketahui, maka adik-adik perlu memahami dan mengetahui massa benda dan juga percepatan bendanya dengan mengaitkan dengan persamaan yang sudah adik-adik ketahui mengenai hukum kedua Newton, yaitu F sama dengan M dikali A. Nah, besarnya gaya ini juga mempengaruhi besarnya torsi. Dalam artian semakin besar gaya yang kita berikan, maka semakin besar pula nilai torsinya. Ya, dengan dipengaruhi oleh lengan momen dan juga oleh gaya, kita dapat merumuskan untuk rumus dasar torsi adalah
tau sama dengan F dikali R, di mana tau adalah torsi dengan satuannya Newton dikali meter, kemudian F adalah gaya dengan satuannya Newton, dan R yaitu jarak dengan satuannya meter. Dan dari rumus dasar ini kita dapat mengambil contoh, misal Anda memiliki sebuah gaya yang tegak lurus terhadap benda yang memberikan gaya 20 Newton pada benda yang berjarak 10 meter dari sumbu, maka besarnya torsi ini dapat dihitung dengan tau sama dengan F dikali R, di mana F-nya adalah 20 Newton dan R-nya adalah 10 Newton, sehingga menghasilkan torsi 200 Newton meter. Nah, selanjutnya, selain dari lengan momen dan juga gaya yang mempengaruhi besarnya torsi, ada juga besar sudut antara lengan momen dan juga gaya yang dapat mempengaruhi besar torsi, di mana besar sudut ini dilambangkan dengan theta. Besar gaya yang bekerja pada sumbu Y bisa menggunakan dengan sin, dan besar gaya yang bekerja pada sumbu X bisa menggunakan cos, sehingga rumus dasar dari torsi dapat berubah apabila memiliki sudut, sehingga menjadi tau sama dengan R dikali F dikali sin theta, di mana tau adalah torsi dengan satuan Newton kali meter, kemudian F adalah gaya dengan satuan Newton, dan R adalah jarak dengan satuan meter. Di sini ada contoh soal dan pembahasan mengenai momen gaya atau torsi, di mana batang AB bebas berputar di titik O. Artinya O sebagai porosnya, dengan panjang AB adalah 3 meter, AO 2 meter, dan OB 1 meter. Nah, pada titik A bekerja gaya, yaitu FA sebesar 10 Newton, dan pada titik B bekerja gaya FB sebesar 20 Newton. Yang ditanyakan adalah tentukan torsi yang bekerja pada batang dan arah putarannya. Silahkan teman-teman perhatikan gambarnya. Dan adapun penyelesaiannya, untuk menentukan torsi batang AB dapat digambarkan nilai T positif atau negatif dan gaya yang tegak lurus. Maka torsi di titik 0 dapat kita ketahui dengan tau 0 atau tau O sama dengan jarak dari O ke A dikali FA ditambah jarak dari O ke B dikali FB dikali sin 30 derajat, sehingga dihasilkan jarak dari O ke A itu 2 dikali 10 ditambah jarak dari OB 1 dikali 20, yaitu gaya FB, maka dihasilkan min 10, sehingga nilai TO ini bernilai negatif. Artinya batang AB berotasi searah jarum jam dengan poros di titik 0. Ya, selanjutnya pada gerak rotasi ini kalian juga akan dikenalkan dengan besaran baru lagi yang dinamakan momen inersia. Nah, inersia berarti lambang atau mempertahankan diri, atau bisa dibilang juga derajat kelembaman. Sehingga kalau inersianya besar, benda akan susah diputar. Sebaliknya, kalau inersianya kecil, maka benda akan mudah untuk diputar. Nah, inersia ini punya dua jenis, yaitu ada inersia benda titik atau partikel, dan ada benda tegar. Nah, untuk momen inersia untuk benda titik atau partikel itu sendiri bisa dirumuskan sebagai berikut, yaitu I sama dengan M dikali R kuadrat, di mana I merupakan momen inersia dengan satuan kilogram meter kuadrat, kemudian M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan R adalah jari-jari dengan satuan M. Adapun untuk momen inersia benda tegar, rumusnya disesuaikan tergantung dengan benda yang akan dihitung. Benda tegar yang dimaksud itu
Salah satunya adalah silinder berongga, seperti halnya jam ataupun batang. Nah, kamu bisa lihat rumus-rumusnya seperti berikut ini. Biasanya yang wajib dihafal ada 3, di mana soal-soal yang sering muncul mengenai silinder pejal, yaitu I sama dengan setengah M dikali R kuadrat, kemudian bola pejal dengan rumus I sama dengan 2/5 M dikali R kuadrat, dan yang terakhir bola berongga dengan rumus I sama dengan 2/3 M dikali R kuadrat. Kemudian ada contoh soal dan pembahasan mengenai momen inersia, di mana pada gambar terdapat 4 partikel yang dihubungkan oleh sebuah batang yang masanya dapat diabaikan. Partikel-partikel tersebut memiliki berat yang berbeda dengan jarak antar partikel yang satu dengan yang lainnya sebesar R. Tentukan momen inersia sistem partikel jika pertama, sistem diputar melalui sumbu A, yang kedua, sistem diputar melalui poros B. Pembahasannya, karena sistem terdiri dari 4 partikel yang memiliki bobot berbeda satu sama yang lain, besaran momen inersia sistem adalah jumlah setiap partikel terhadap porosnya, sehingga bisa menggunakan rumus I sama dengan sigma M N dikali R N kuadrat. Sehingga apabila ingin mencari sistem diputar melalui sumbu A, diketahui bahwa M1 sama dengan M dan R1 sama dengan 0. M2 sama dengan 2M dan R2 sama dengan R. Kemudian M3 sama dengan 3M dan R3 sama dengan 2R. Selanjutnya M4 sama dengan 4M dan R4 sama dengan 3R. Sehingga tinggal dimasukkan pada rumus I sama dengan M1 dikali R1 pangkat 2 ditambah M2 dikali R2 pangkat 2 ditambah M3 dikali R3 pangkat 2 ditambah M4 dikali R4 pangkat 2, sehingga menghasilkan I sama dengan 50M dikali R kuadrat pada sistem yang diputar melawan sumbu A. Kemudian pada sistem yang diputar melawan poros B, diketahui M1 sama dengan M dan R2 sama dengan 0. M2 sama dengan 2M dan R3 sama dengan R2 sama dengan R. M3 sama dengan 3M dan R3 sama dengan 2R. Dan yang terakhir M4 sama dengan 4M dan R4 sama dengan 3R. Sehingga tinggal dimasukkan pada rumus I sama dengan MR1 R1 kuadrat dikali M2 dikali R2 kuadrat tambah M3 dikali R3 kuadrat dan ditambah M4 dikali R4 kuadrat. Tinggal dimasukkan sehingga menghasilkan I sama dengan 20M dikali R kuadrat pada sistem yang diputar melalui poros B. Ya, selanjutnya yaitu contoh soal yang terakhir, yaitu mengenai torsi, di mana saya mengambil soal nomor 3 UM-UGM tahun 2008. Batang homogen bermassa M dalam kondisi setimbang seperti pada gambar di bawah. Dengan percepatan gravitasi G, besar torsi yang dialami tiang penumpu terhadap titik tancapnya A adalah A 4 mgh, B 2 mgh, C mgh, D mgh per 2 atau E mgh per 4. Kita bisa langsung pada pembahasan, di mana untuk menyelesaikan soal tersebut adik-adik perlu memperhatikan gambar di bawah ini. Setelah adik-adik memahami dan memperhatikan gambar di atas, adik-adik dapat menentukan tegangan tali atau T dengan menggunakan rumus sigma tau sama dengan 0, di mana porosnya berada di titik O. Kita tahu bersama bahwa rumus tau yaitu F dikali R atau L, sehingga sigma tau ini merupakan pengurangan dari T sin 45 derajat dikali L per W dikali setengah L sama dengan 0.
Sehingga T ini dihasilkan sebesar setengah mg akar 2. Setelah T ini ditentukan, adik-adik bisa menentukan torsi dengan poros di titik A dengan rumus tau sama dengan H dikali T cos 45 derajat, di mana T sudah diketahui di atas, tinggal dimasukkan tau sama dengan H dikali setengah mg akar 2 dikali setengah akar 2 sama dengan mgh per 2, sehingga jawabannya adalah D. Ya, kemudian saya akan memberikan tugas rumah untuk adik-adik kerjakan mengenai momen gaya dan juga momen inersia dengan jangka waktu 1 minggu, dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya melalui link email yang sudah saya bagikan di grup WA. Terima kasih, semoga teman-teman atau adik-adik semua paham mengenai materi pada pertemuan kali ini, yaitu membahas mengenai momen gaya dan juga momen inersia. Mari kita tutup pembahasan pada kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.